Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Fitriani dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 3 Universitas Putra Indonesia. Saya dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang dan modusnya dalam perspektif hukum bisnis. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain. Pelaku kejahatan dapat melakukan pembawaan tunai melewati negara. Pelaku kejahatan itu misalnya seperti orang yang menerima suap. Lalu misalnya penerima suap tersebut membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan mata uang yang berbeda. Pembawaan kejahatan ke negara lain bisa dilakukan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Terkait dengan membawa uang ke luar negeri atau ke luar daerah pabean Indonesia, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang TPPU 2010 Pasal 34 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/8 per PBI per 2002 tentang persyaratan dan tata cara membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia. Dalam PBI tersebut diatur bahwa membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia adalah mengeluarkan atau memasukkan uang rupiah yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut. Sementara itu, adapun izin dari Bank Indonesia hanya dapat diberikan untuk yang pertama, uji coba mesin uang. Yang kedua, kegiatan pameran di luar negeri. Yang ketiga, hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia itu perlu diberikan izin atas dasar kepentingan umum. Dalam kaitan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, Ditjen Bea dan Cukai memiliki kewajiban yang pertama, membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain. Yang kedua, menyampaikan laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain tersebut kepada PPATK paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan. Yang selanjutnya yaitu melakukan konveksi harta hasil tindak pidana. Yang dimaksud dengan konveksi harta hasil tindak pidana adalah mengubah bentuk harta hasil tindak kejahatan ke dalam bentuk lain. Konveksi ini dapat dilakukan dengan pembelian aset atau barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Pertukaran barang yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Kegiatan konversi ini dapat juga dilakukan dengan penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang. Yang selanjutnya yaitu melakukan konversi harta hasil tindak pidana. Yang dimaksud dengan konversi harta hasil tindak pidana adalah mengubah bentuk harta hasil tindak kejahatan ke dalam bentuk lain. Konversi ini dapat dilakukan dengan pembelian aset atau barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset atau barang mewah, termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan. Dan pertukaran barang, yaitu menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan. Kegiatan konversi ini dapat dilakukan juga dengan penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang. Yang selanjutnya yaitu melakukan penempatan secara elektronik, melakukan transfer atau pemindahan uang dari satu rekening ke rekening lain hanya dengan menggunakan e-banking, ATM, dan mobile banking. Seseorang dapat dengan mudah mentransferkan dana yang dimilikinya ke beberapa rekening lainnya. Yang selanjutnya yaitu memecah-mecah transaksi dalam jumlah
yang lebih kecil. Tipologi TPPU lain yang sering kali dilakukan dan patut diduga sebagai transaksi mencurigakan adalah dengan upaya untuk menghindari pelaporan, dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil, akan tetapi dengan frekuensi yang cukup tinggi. Yang terakhir, menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi. Yaitu metode lain yang digunakan para pencuci uang adalah dengan melakukan transaksi yang menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu. Selanjutnya, pemisahan atau pelapisan yang dapat disebut juga dengan layering. Pemisahan atau pelapisan adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini, terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Adapun modus layering tersebut yang pertama adalah transfer dana secara elektronik. Setelah ditempatkan dalam sistem perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut kemanapun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekannya atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal-usulnya. Yang kedua yaitu transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai atau offshore banking. Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening koran untuk penduduk luar negeri dengan menempatkan dana pada suatu bank yang selanjutnya ditransfer ke rekening offshore banking. Pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjatuhkan hasil tindak pidananya dengan sendirinya. Offshore banking cenderung memiliki jaringan bank yang luas sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang. Dan yang terakhir, transaksi menggunakan perusahaan boneka atau shell corporation. Perusahaan boneka adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut. Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.